Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Teori-teori masuknya Islam di Indonesia ada banyak. Beberapa di antara teorinya yakni yang pertama adalah teori Gujarat. Islam masuk melalui pedagang Gujarat India pada abad ke-13. Sebab pada abad ke-13 ini India, khususnya di kota Gujarat, New Delhi, itu menjadi pusatnya peradaban Islam di India. Dan Islam kemudian disebarkan ke Malaka dan kemudian ke Indonesia. Ada teori yang lain yang menyatakan bahwa teori Mekah ya, ini bahwa Islam dibawa langsung dari Mekah oleh para pedagang Arab pada abad ke-7 Masehi, di mana pada saat itu para pelaut-pelaut ini banyak dikuasai oleh orang-orang Arab, terutama di jalur sutra, di mana orang-orang yang ahli melaut, orang yang ahli dalam pelayaran ini adalah orang Arab. Dan konon orang-orang Portugis memanfaatkan orang Arab ini untuk mengetahui India, mengetahui Malaka dan Indonesia. Kemudian teori Persia, Islam masuk melalui Persia dengan budaya dan tradisi Syiah. Ini ditandai dengan adanya suroan, dengan adanya solawat, solawat-solawat yang memuji Sayyidina Ali, memuji Fatimah Zahra. Ini seperti solawat-solawat yang disampaikan oleh orang-orang Syiah. Dan di Persia, di Iran waktu itu, negara atau kerajaan Safawiyah itu menjadi kerajaan yang kuat sehingga dia bisa menyebarkan Islam sampai ke seluruh penjuru termasuk di Indonesia. Dan teori berikutnya yakni teori Tiongkok. Islam masuk melalui pedagang Muslim Tiongkok yang berdagang di Nusantara. Ini bisa kita lihat bagaimana Muhammad Cheng Ho itu yang menjadi laksamana yang bertanggung jawab di Asia Tenggara, yang seorang Muslim itu kemudian pasukan-pasukannya adalah orang-orang Muslim yang kemudian menyebarkan Islam di Nusantara, di Asia Tenggara ini. Nah, semuanya teori ini memiliki argumen-argumen yang sangat ilmiah dan mereka juga memiliki bukti-bukti yang konkret. Nah, termasuk misalnya ketika em, ayah dari Sunan Ampel, yakni Maulana Ibrahim yang menikah dengan Putri Campa. Nah, Campa itu bagian dari Cina dan kemudian lahirlah sosok Sunan Ampel yang merupakan perpaduan antara orang Arab di satu sisi dan orang Cina di sisi lain, dan Sunan Ampel yang kemudian masuk mendakwahkan Islam di Nusantara ini, dan murid-muridnya adalah para wali-wali Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo adalah murid-murid sekaligus anak dan mantunya juga. Periode masuknya Islam, abad ke-7 Masehi, kontak awal dengan pedagang Muslim dari Arab. Kita tahu bahwa di Nusantara ini dulu begitu maju lautnya, angkatan lautnya, ya banyak pelabuhan-pelabuhan yang berada di pesisir-pesisir dari Tuban, Gresik, Surabaya, Banten, kemudian sampai di Pasai, Aceh, dan sebagainya. Dan pada saat itu pelayaran menggunakan eh, al- berbagai negara menggunakan laut sebagai alat transportasi untuk terhubung antara satu negara dengan negara yang lainnya. Dan Indonesia memiliki pelabuhan-pelabuhan sebagai tempat bersandarnya para nelayan, para pedagang dari berbagai negara. Abad ke-11 Masehi, mulai muncul komunitas Muslim di pesisir Sumatera. Ketika ketika Malaka menjadi pusat kerajaan Muslim waktu itu, maka Aceh, ya Aceh kemudian muncul juga komunitas Muslim dan kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan di Pasai pada abad ke-13 Masehi, yakni sebuah akumulasi dari komunitas Muslim yang banyak dan kemudian dia membentuk sebuah kerajaan Islam pertama di Nusantara ini dan kemudian menyebarkan Islam di berbagai Sumatera kemudian ke Jawa. Jalur penyebaran Islam melalui perdagangan. Orang Arab terkenal sebagai pedagang dan pedagang Muslim ini menyebarkan Islam sambil sambil berdagang. Dia juga berdagang kemana ke berbagai negara, tetapi juga sekaligus menyebarkan Islam.
Kemudian dari interaksi itu terjadilah yang namanya pernikahan. Pernikahan antara pedagang muslim dan penduduk lokal ini yang kemudian memunculkan komunitas-komunitas muslim dari keluarga satu ke keluarga berikutnya dan kemudian menyebar menjadi banyak. Kemudian melalui pendidikan, ada pesantren, ada lembaga pendidikan Islam lainnya yang mengajarkan, yang menyebarkan tentang Islam. Islam itu bagaimana, bagaimana dan melahirkan generasi-generasi yang memahami Islam dan masuk Islam dengan masif sekali. Dan ajaran tasawuf ini menjadi faktor penting karena kenapa? Karena di tasawuf ini tidak melakukan penolakan-penolakan secara rigid seperti orang fikih. Jadi ajaran tasawuf ini sudah diterima karena memiliki kesamaan-kesamaan dengan tradisi lokal. Dia bisa berdamai dengan tradisi, dia bisa berdamai dengan budaya-budaya. Kemudian bukti arkeologis, makam Fatimah binti Maimun itu ditemukan itu di Leran, Jawa Timur menunjukkan adanya komunitas Muslim di Paciran, di mana Fatimah binti Maimun tertera pada abad ke-10, 1082 Masehi. Makam Sultan Malik As-Soleh itu pada abad ke-12, pada tahun 1297 Masehi, berdirinya kerajaan Islam di Sumatera, di Samudra Pasai. Kemudian ada makam Mahligai di Barus menunjukkan adanya kota awal Islam di Sumatera abad pada tahun 672 Masehi. Kerajaan Islam awal, yakni Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Nusantara terletak di Aceh. Kemudian Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ini merupakan kemunculan kerajaan Muslim setelah kehancuran Majapahit dengan raja pertama yakni Sultan Fatah. Ya, ini menjadi penunggak utama bagaimana Islam di Jawa khususnya itu bisa berdiri menjadi sebuah kekuatan politik yang sangat diperhitungkan waktu itu. Dan kemudian Kesultanan Ternate, kerajaan Islam di Maluku yang kaya akan rempah jadi di Maluku itu banyak orang-orang Muslim di sana yang menguasai rempah-rempah yang dicari di seluruh dunia. Perkembangan Islam di Indonesia pada masa Orde Lama, peran organisasi Islam dan dalam politik dan sosial sangat penting, bahkan menjadi penyokong Orde Lama di mana waktu itu ada Masyumi sebagai wadah dari berbagai ormas-ormas Islam itu masuk di dalam Masyumi. Walaupun kemudian pecah ada NU, kemudian ada Masyumi, tetapi kekuatan politiknya mengimbangi kekuatan orang kiri begitu sangat penting. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintah terhadap organisasi Islam, di mana kemudian ada MUI, ada IJMI sebagai bentuk pengakuan kekuatan Muslim dalam pemerintahan Orde Baru waktu itu. Dan pada masa reformasi, kita tahu banyak tokoh-tokoh Muslim yang kemudian menjadi trigger menggerakkan umat untuk melakukan reformasi di negara Indonesia ini. Dan kemudian lahirlah eh, politik-politik eh, mengatasnamakan Islam. Ya, misalnya partai PKB, PKS, dan sebagainya. Menjadi kekuatan-kekuatan politik yang diperhitungkan di Nusantara ini. Kesimpulannya, bahwa Islam masuk ke Indonesia bisa berhasil begitu masif datang ke sini dan dipeluk oleh orang Nusantara yang pertama adalah masuk Islamnya itu secara damai. Ya, tidak ada paksaan, tidak ada peperangan seperti Islam yang menyebar di Eropa atau menyebar di India yang melakukan kekerasan-kekerasan. Kemudian ada akulturasi, terjadinya akulturasi antara budaya Islam dan budaya lokal di mana tidak ada resistensi dari orang lokal terhadap Islam, maka disitulah kemudian Islam bisa diterima. Simbol-simbol keislaman bisa diterima, dan orang lokal menganggap Islam bagian daripada kebudayaan mereka. Pengaruh sosial politik, Islam memengaruhi kehidupan sosial dan politik di Indonesia, di mana para politisi-politisi, tokoh-tokoh, semuanya menunjukkan kekuatannya untuk menyebarkan Islam dan mencitrakan Islam yang baik sehingga Islam mudah diterima dan kebijakan politik relatif berpihak kepada Muslim.